Halo, my friend, jumpa lagi bersama saya nggak seberapa ini. Oke, di video sebelumnya kita udah lihat ya kan cuplikan-cuplikannya dari perjalanan kita dari Langsam sampai ke homestay. Ini udah sampai di pintu rimba ya kan. Jadi langsung aja lah ya. Kita gerak terus, jalan terus pelan-pelan, ya kan. Itu dari pintu rimba menuju pos 1 nggak terlalu jauh jalannya, sekitar habis waktu kira-kira paling ada setengah jam. Nggak jauh itu ya, serius nggak jauh, sebentar nyampe itu menuju pos 1. Biar kalian tahu ya, ternyata sepatu bot itu lebih berguna. Ya, berguna dari dari pintu rimba menuju pos 1 itu jalanan agak becek, nggak ada ojek ya kan. Juanda lah pemenangnya, dia pakai sepatu bot karena jadi banyak ya, datar landai, tidak terlalu menanjak menuju pos 1, biasa aja. Cuma ya kita santai-santai juga tetap hati-hati ya kan. Tapi kali ini Juanda pemenangnya karena dia pakai sepatu bot. Selamat Juanda. Tadi kan ada pohon tumbang tuh. Itu pohon tumbang itu lumayan besar ya. Itu udah kayak jadi pembukaan pendakian selanjutnya itu. Bro. Emang cerita gue yang nggak masuk banyak terekam di sini. Jantung mulai berdegup kencang ya, pelan-pelan tapi pasti. Ini kita juga sempat ambil foto sejenak, nggak lama ya kan. Habis itu langsung jalan. Jadi kan kita nggak bawa guide, jalan terus sendiri, jadi ya beginilah jadinya. Rekam, lari, pakai timing secepat mungkin. Cekrek ya, kita langsung jalan guys, langsung jalan. Inilah pemandangannya. Oke, ini belum sampai pos 1 ini, dan nggak jauh, paling ada 30 sampai 45 menit lah kita bilang, nggak jauh. Lumayan pemanasan, jalannya masih landai, becek. Oke, thank you. Lanjut. Bayut, apa cerita? Ya break sebentar, ada yang ketinggalan. Apa ketinggalan? Kasih ya. Kenapa kok? Kita lihat di pos 3. Kalian kalau mendaki itu bawa kresek untuk asbak apa gimana, untuk sampah sendiri, jangan buang sampah sembarangan. Ada kau dengar? Semak kali aku tengok kemarin tuh sana ya. Mudah-mudahan udah nggak lagi lah. Mana kita lihat sampah. Ini sampai di Batu Panjang. Ini pos 1 ini, pos 1. Oke, kita sampai pos 1 nggak lama. Lewat terus. Ini yang saya bilang tadi, ada kayu, ada pohon besar jatuh. Itu udah kayak apa aja, itu udah kayak jadi tolak ukur aja. Itu udah sampai situ, lanjut terus, itu udah lumayan. Maksudnya kita menuju pos selanjutnya. Gitu. Menikmati perjalanan guys, pelan-pelan, nggak usah gas-gas kali, slow aja. Itu kita hampir sampai di pos 1. Kita sedang istirahat menuju ke pos 2. Untuk kalian ya, Curap.
tolong air minum tuh Kita berada di Gunung Kerinci. manajemennya dibagi lebih bagus lah, Inilah karena perjalanan masih panjang. suasana di Nah ini dia puncak, penampakan pos 1. artinya di pos 1. Sini kita bisa beristirahat sebentar, Kita di pos 1 nggak lama, bentar aja, lalu melanjutkan perjalanan cuma ke tahu oh ini pos 1. pos 2. Terus kita lanjut lagi, nggak berhenti lama di situ. Nah, ini dia si Mas, ini orang paling kuat nih. Kalian tengok ya, kurus-kurus kayak gitu kan, cukup kuat deh itu. Jalanan masih relatif landai ya, belum terlalu menanjak di sini. Emang menanjak tapi tidak terlalu menanjak, masih landai lah bisa dibilang. Nah, menariknya Kerinci ini dia sepanjang perjalanan tuh hutan tropis, hutan belantara. Nggak kayak di gunung-gunung lain ya, di daerah Pulau Jawa kalau di sana itu ada sabana kan. Nah, ini enggak, memang hutan sejuk gitu. Makanya kalian siap-siap mantel. Nah, itu mantel wajib. Karena kebiasaannya itu nanti tiap hari ada hujan walaupun gerimis. Nah, tapi ada hujannya. Oke. Nah, ini kita jalan menuju pos 2. Udah ganti carrier guys, kawan kita yang kira-kira mulai berat diganti. Nah ini si Jack bawa pula, tadi Bang Acil bawa kan, aku masih pakai tas kantor. Oke, luar biasa si Jack. Pelan-pelan mulai menanjak, tapi banyak juga landainya. Juanda masih dengan orange boot ya kan. Nah itu dia jalannya kira-kira seperti itu dari guys. pos 2 menuju pos 3. Ini kita menghabiskan melewati waktu jalur, akar. berapa lama ya, lumayan lah 1 jaman juga lah kita bilang sekitar itu. Pelan-pelan mulai menanjak. Nah, kita udah hampir sampai nih di pos 2 guys. Kita berada di Gunung Kerinci menuju pos Saya 2. ingat kali kamera tuh nggak berguna, kamera tuh hilang memory cardnya. Nah ini udah sampai di pos 2 guys. Nah di pos 2 ini kan kita berhentinya istirahat, bukan makan ya. Kita istirahat agak lama di sini. Ya, kita istirahat agak lama di sini. Nah, ini di pos 2 ini kalian hati-hati juga, maksudnya gimana ya? Karena terkenal dengan jalur harimau di sini.
terlalu apa ya, jaga sikap ya kan, bawa diri dengan baik gitu. Karena ini suaranya pun ini udah suara alam ya, suara burung, suara tupai entah apa itu terdengar nyaring. Udah kita mulai masuk agak ke dalam itu. Oke. Kita di sini lumayan lama ya. Di sini ada sumber air nanti. Nah, nanti ada jalannya, dia agak ke dalam sedikit. Nah, naik aja ke atas itu banyak sumber air di situ. Kalian isi aja banyak jerigen tuh, karena di atas nih ada lagi. Oke. Nah, itu saya lagi ngambil air tuh. Nah, itu belok ke sana, itu ke kanan tuh ada sumber air. Bagus. Sumber airnya banyak, bersih, bisa foto-foto juga. Mantap. Dan tengok aja nanti sendiri gimana bagusnya. Ini masih ada sinyal sedikit-sedikit guys. Nah, masih ada sinyal sedikit walaupun sedikit ya kan. Di sini tempat mengambil air. Nah, itu dia sumber air. Dan ke sana aja. Isi jerigen gelamnya banyak. Ya kan? Hemat air bagus. Nah, mudah-mudahan kita sampai dengan selamat. Luar biasa. Nah, itu dia pemandangannya. Tempat pengambilan air Lihat. di shelter 3. Banyak air guys. Isi aja sini banyak. Hati-hati, itu curam. Ini air terjun tempat kita mengambil air pada shelter 3. Jaraknya dari shelter 3 sekitar 20 menit. Jangan sampai kalian nyebur ke bawah, oke? Jalur Aku rasa kalau sekarang aku disuruh ke sana ngambil video kayak gitu lagi nggak berani ya. sekarang kita melewati jalur Ya. Malah itu masih muda sedikit lah ya kan. Masih berani ya, Wak. ada batu-batu. Ini masih Bisa jauh ngambil menuju ke sedekat shelter itu. 3. Sekarang nggak berani. Memang agak sedikit suram tapi masih tetap mengasihkan. Nah, kita lanjut lagi guys. Dari pos 2 menuju pos 3. Oke? Mana orang tua? Nah, ini mulai mendaki nih. Mulai mendaki, jalan mulai kecil, pelan-pelan, basah juga. Oke. Itu kalau nanjaknya itu selutut. Nah, nggak lagi sebetis, nggak selutut ya. Oke? Tetap semangat, tetap semangat. Nah, itu kawan-kawan guys, itu kayaknya orang ini nunggu aku guys belakang tuh. Tinggal aku sendiri belakang kayaknya tuh. Jalan pelan-pelan ya kan, pelan-pelan. Insya Allah dengan semangat dan keyakinan, oke? Nah, ini menuju pos 3. Matahari mulai naik. Pohon-pohon masih tinggi di sini, guys. Kalau kalian mau mendaki Kerinci ya, kami menyarankan jangan bangun tenda di sekitar pos 1 sampai pos 3.
Kenapa? Yang pertama karena jalanan masih jauh tuh perjalanan masih itu. Pos 2, pos 3 itu mulai berlumut. Nah, mulai berlumut, banyak pohon-pohon berlumut, batu-batu juga berlumut. Nah, mulai basah. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kenapa jangan sampai ngepos kalian di pos 1 pos 3? Karena itu ada jalur harimau. Hati-hati kalian. Sambar pula nanti kalian dah. Jadi pulang pula nanti kalian. Pulang tinggal nama nanti. Nah, lihat tuh sekeliling guys, lumut semua kan? Harus kemari guys. Memang bikin kangen. Jalan mulai menanjak, tapi belum terlalu menanjak sih. Memang menanjak, tapi ikuti aja karena ada yang lebih menanjak lagi guys ya. Kita istirahat sebentar guys di sini sambil menunggu kawan belakang. Makan coklat, makan kurma, minum air sedikit ya kan. Nah, lihat tuh. Nah, itu mulai apa ya? Itu kita melewati jalan setapak. Jalan setapak memang betul-betul setapak. Kiri kanan tuh di pinggir kita tuh tanah, bisa batu, bisa apa. Jadi kalau kalian pakai swallow, entah selop, entah sepatu kalian kurang kuat, waktu kalian angkat kaki itu tinggal sepatunya ataupun putus selopnya. Nah, lengketnya di situ, rapat. Nah, ini dia kita sampai di pos 3 guys. Kita di pos 3 ini Setelah sampai ke shelter 1, makan. Nah, kita makan di jarak sini. dari Luas tempatnya. pos 3 ke shelter 1 Pos 3 udah lewat apa? kurang lebih 90 menit. Di sini kita istirahat untuk makan. Nah, selanjutnya lanjutkan ke shelter 2. Sorry nih, agak ngos-ngosan gue. Selamat siang. Oke, Kita sudah berada udah di cukup. Nggak ada orang lain nanti. Oh gitu. Gimana? Mulai lemas. Mulai lemas. Satu. Tapi masih semangat guys. Semangat tak boleh padam. Itu adalah hujan. Ya Win. Oke, dan Ada nih Win. ara geniri go ya wena. Ara ke rodi go wena. Kita makan di sini. Nah, itu dari pos 3 ke shelter 1. Nah, ini baru serius nih perjalanan guys. Asli serius nih. Itu udah mulai dingin tuh guys. Mulai dingin. Nah, mulai dingin. Asli mulai dingin. Jadi kalau misalnya kalian agak-agak kedinginan, pakai jaket aja. Pakai jaket, pakai topi lagi, pakai kupluk lagi. Itu mulai dingin. Ini mulai serius pendakiannya. Karena batas vegetatifnya itu udah kita lewati. Oke, tetap semangat pokoknya. Ini jalannya itu kontur tanahnya mulai padat, tidak lagi becek-becek, nggak ada. Jalan mulai padat, menanjak terus nih, nanjak terus. Oke, ikuti aja perjalanannya. Kita itu sudah berada di ketinggian 2000 mdpl lebih, 2000 lebih. Nah, mulai dingin memang.
lereng-lereng kerinci itu sudah mulai nampak, akar pepohonan juga lebih banyak kita temukan daripada yang tadi. Nah, banyak akar pohon ya. Kan banyak kan, udah mulai kelihatan, itu udah mulai kabut tuh guys, mulai kabut tuh. Nah, ini pemandangan yang tadi ya, yang sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ke atas ini sumber mata air sudah sulit, makanya kalian di pos 2 tuh kalian isi aja nitrogen itu, penuhin juga diirit-iritin. Oke, Cuman perasaan Roni yang jujur, Insyaallah. nah itu video tadi guys ya. Itu perjalanan dari pos 3 menuju shelter 1 itu berapa lama ya? 1 jam lah kita bilang. Berada di 1 jam. ketinggian berapa meter? Banyak ya? Nah, Di kita atas muka laut, di sana nampak sampai di kabut. shelter 1. Teman-teman sudah Shelter bersiap-siap. 1 ini istirahat. Perjalanan masih udah panjang. tinggi tuh guys. Oke. Ketinggiannya itu udah 3056 mdpl. Mulai dingin kali. Nah, langsung kita gas, kita jalan lagi. Nah, ini dia apa ya, perjalanannya ini. Langkahi aja, jalan pelan-pelan. Oke, tetap semangat, tetap baca doa. Ya, kira-kira perjalanannya kayak gitu guys, medannya. Nah, ini sampai seterusnya begitu model jalannya, bahkan lebih parah lagi, ya kan? Bahkan lebih parah. Rencananya kami menginap di shelter 3. Menginap di shelter 3. Nah, kita di shelter 3, dari shelter 2 ke shelter 3 kita jumpa kawan juga, Ali Antara. Nah, kita dapat informasi dari dia, ternyata di shelter 3 lagi badai, terbang tenda tuh. Kita udah sampai shelter 3, cuma kita turun lagi ke shelter 2. Tidak mungkin menginap di shelter 3, sering ada badai memang waktu itu. Ini kami pergi ini bulan November, pas kali memang nih, kayak ulang tahun aja nih, momennya bulan November. Nah, jadi dari shelter 1 ke shelter 2 itu kira-kira jalannya begini, dan akhirnya kita memutuskan untuk menginap di shelter 2. Kita udah naik shelter 3, turun lagi karena badai angin kencang. Karena ada tenda, kami tengok itu udah terbang ke bawah, terangkat ya. Kasihan juga kawan tuh, entah punya siapa kan. Dan kita pun akhirnya memutuskan menginap di shelter 2. Berarti rencananya nanti malam jam 3 kita berangkat. Kita gas terus sampai puncak. Nah,
Ini perkiraan jam mulai sore nih, mulai jam 5 ini. Itu udah dingin guys. Waktu itu kita udah dingin di situ. Kabut mulai datang, cukup dingin. Karena kita itu udah di 3000 mdpl. Udah dingin kali. Nah, kita memutuskan menginap di shelter 2. Ada agak ke bawah gitu kan. Pokoknya ada lapak cantik. Nah, disitulah kita menginap. Nah, ini masih di perjalanan. Hampir. Ini kita ada shelter 3 nih. Menuju shelter 3. Kita memutuskan di tenda orang kan. Kita memutuskan mana ya, naik lagi apa menginap di sini. Akhirnya makin yakin menginap di sini karena di atas lagi badai. Kalian tahu badai? Jangan tahu badai kalian. Badai ini kencang kali yang ini, terbang tenda tuh. Nah, itu dia guys. Shelter 2. 3100 mdpl. Kita memutuskan menginap di shelter 2 dengan sangat terpaksa ya. Karena sebenarnya kalau kita rencananya shelter 3, cuma kan nggak mungkin waktu lagi. Kemudian badai juga. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalnya kita dari shelter 2 naik ke muncak, banyak kali makan waktu, takutnya nggak cukup. Sedangkan cuaca udah nggak mendukung. Sebagaimana kita ketahui itu kan, ini kerinci bos, suka main. Telat sedikit kau turun, belerang naik. Nah, kan begitu. Nah, jadi harus pas timingnya. Oke? Kami juga dari jauh, nggak mungkin juga buang-buang waktu lama kali kan. Dan kita pun akhirnya menginap di sini, shelter 2. Nah, kabut mulai berdatangan. Cuaca mulai dingin, semilir angin sepoi-sepoi, tapi menusuk tulang dinginnya, nggak main-main. Nah, sunsetnya guys, jadi kangen sama kerinci guys. Kita sedang bersiap-siap, kita makan, ya kan? Ganti baju ya, setel semua atau masih kayak gitu. Nah, ini suasana malamnya guys. Alright, suasana malam, kita makan malam sebelum istirahat karena nanti malam kita bangun lagi. Bacil, kok lemas berbes? Masalah. Bacil, lemas berbes. Otak kan pas jalannya nggak sakit ya. Hampir, makanya keluar lah biar berker. Kalau nggak keluar pun minimal kan di dalam tenda nih, luar nih. Dingin kali guys, asli dingin kali. Nah, bisa dipastikan video perjalanan di shelter dari shelter 2 ke shelter 3 itu tidak terekam. Kita berangkatnya tengah malam jam 3. Sedangkan kalian tahu shelter 3 itu, waduh, jadi Spiderman. Tahu Spiderman? Emang asli Spiderman, pakai kanan kaki gitu. Itu sakit terpeleset jatuh ke bawah terus. Tinggi. Shelter 3 itu tinggi asli. Paling ganas shelter 3. Tapi nggak apa, kita ada foto-fotonya waktu kita turun ya. Oke guys, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya ya, biar jangan sampai kalian nggak nonton, itu nanti ada rekapitulasi estimasi waktu perjalanan dari pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3, Tugu Yuda dan sampai puncak ke Indrapura. Oke. Ada juga estimasi pembiayaannya dari tiket pesawat, tapi ini waktu itu ya. Dari Padang ke homestay melewati jalur mana gitu. Simak aja, nanti ada penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update terbaru dari channel ini.
Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke medsos kalian masing-masing dan juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kalian.